Jangan dulu scroll ya. Jika video ini lewat di beranda kalian, kalian harus menonton video ini sampai habis karena bakalan ada penjelasan yang menarik tentang replikasi DNA. Dengarkan sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cerisha Saputri dari kelas 12 IPA 1 akan menjelaskan materi biologi tentang replikasi DNA. Semuanya, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang keren banget dari biologi, yaitu replikasi DNA. これは鳩ですか? Jadi, replikasi DNA itu sangat penting buat kehidupan karena setiap kali sel kita membelah, DNA harus diduplikasi biar sel baru punya materi genetik yang sama. Bayangin aja nih, kalau kita mau menggambar gambar yang sama 2 kali, kita pasti butuh bantuan kan? Atau panduan kan? Nah, DNA juga butuh proses khusus buat nggandain dirinya sendiri. Kemudian kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu proses pembukaan heliks DNA. Jadi, pertama-tama DNA kita itu bentuknya kayak tangga yang terpilin atau biasa disebut double helix. Bisa kalian lihat gambarnya di sini. Buat mulai proses replikasi, enzim yang namanya helikase datang dan membuka gulungan DNA ini. Mirip kayak nge-slashing. Helikase melepaskan 2 untayan DNA yang tadinya menyatu, biar bisa dilanjutkan ke proses berikutnya. Helikase ini tugasnya ngebuka double helix bro, dengan cara misahin 2 untai polinukleotida pakai tenaga dari ATP. Pas helikase lewat, heliks DNA terbuka, jadi 2 untaian tunggal yang siap untuk direplikasi. Setelah di helikase buka DNA, ada enzim lain yang ikut main, namanya primase. Nah, primase ini kerjaannya bikin tanda awal yang disebut primer. Biar enzim yang lebih penting, si DNA polimerase bisa datang dan mulai kerja. Primer ini kayak titik start buat enzim lain supaya proses replikasi bisa berjalan dengan lancar dan akurat. Now, masuk ke bagian yang paling seru, yaitu kerja si DNA polimerase. Dia tuh enzim yang tugasnya nambahin nukleotida baru kayak A, T, C, G yang jadi blok bangunan DNA. Jadi, si polimerase ini ngikutin pola dari DNA yang udah ngebuka dan nyambungin pasangannya massa yang cocok. Misalnya A sama T, C sama G. Ini proses yang ngebuat DNA baru itu terbentuk. Dan kenapa tidak bisa berpasangan dengan basa hidrogen yang lain? Itu karena ikatan atom hidrogen atau senyawa hidrogen tidak berjumlah sama. Di sisi lain, Lenging strand harus dibuat sedikit-sedikit dalam potongan pendek yang disebut fragmen Okazaki. Jadi prosesnya tuh nggak langsung mulus aja, ada potongan-potongan kecil yang disambungin nanti. Ya, setelah semua potongan DNA dibuat, ada enzim terakhir yang disebut ligase yang tugasnya nyambungin fragmen-fragmen di Lenging strand. Jadi, akhirnya kita punya 2 heliks DNA yang identik, yang udah siap buat pembelahan sel. Gimana? Keren kan cara kerja semua enzim ini? DNA itu penentu sifat kita loh. Urutan bahasanya beda-beda setiap individu, jadi kita bisa unik satu sama lain. Fungsi utamanya ada 2. Yang pertama buat sintesis RNA, dan yang kedua buat replikasi DNA itu sendiri. Jadi, tanpa DNA nggak ada keragaman genetik dong. Iya nih, tanpa DNA kita nggak ada keragaman genetik guys. Ada 3 teori soal cara DNA mereplikasi, yaitu konservatif, diservatif, dan semi-konservatif. Konservatif menyatakan bahwa DNA lama tetap utuh. Diservatif, DNA lama baru tercampur. Semi-konservatif tuh tiap untayan lama ngeprint untayan barunya. Mana sih yang benar? Lanjut di eksperimen Michelson dan Stahl. Oke, kita lanjut ya. Michelson dan Stahl ngetes teori ini pakai isotop nitrogen dengan berat 15 Newton di bakteri. Hasilnya, mereka nemu setelah pembelahan berat DNA ada di tengah-tengah, nunjukin kalau hipotesis yang benar itu yang semi-konservatif. Kita sampai pada bagian kesimpulan. Apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya, replikasi DNA itu adalah kunci buat nyimpan informasi genetik dan biar setiap sel bisa memperbarui diri setiap kali pembelahan. Tanpa ini atau tanpa replikasi DNA, makhluk hidup nggak bisa berkembang dengan sempurna. Jadi, DNA emang bagian penting banget dalam hidup kita. Semoga kalian makin ngerti dan tambah minat atau tertarik pada pelajaran biologi. Jangan lupa like, komen, dan share kepada teman-teman kalian yang ingin mengetahui apa itu replikasi DNA. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa komen di bawah ini. Bye-bye, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar.
Sebelum kita tutup videonya, nggak afdol nggak sih kalau kita nutup videonya langsung salam tanpa adanya pantun? Jadi dengarkan ya, jalan-jalan ke Kota Raja, jangan lupa membeli bunga. Terima kasih buat yang sudah nonton ya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!